Selamat datang di Opor, obrolan pulang kantor. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 papa rock and roll yang mungkin sudah kalian tahu siapa aja. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan 3 papa rock and roll ini. Check this out guys. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan 3 papa rock and roll yang Oke, maka ini mentasbihkan diri mereka bertiga ini sebagai papa rock and roll. Sebenarnya apa itu papa rock and roll? Sebutan dari mana dan awalnya dari siapa yang menyebut papa rock and roll ini? Boleh diperkenalkan mungkin ya? Saya akan memperkenalkan 3 orang yang sudah tidak asing lagi. Mungkin para penonton juga ada yang kenal ya. Salah satunya mungkin. Silakan diperkenalkan. Dari kiri saya ada siapa? Saya Angelino. Pekerjaan sebagai apa ya di ini ya, sebagai ini apa, karyawan Oke. seperti itu. Lalu yang tengah ada Oke, nama saya Ando. Pekerjaan sama juga, saya karyawan. Oke. Yang terakhir Saya An, bisa dipanggil Koeng. Oke. Terus pekerjaan sama seperti beliau tadi yang udah dijelasin. Oke. Jadi ada perkenalan dari 3 papa rock and roll ya. Sebenarnya sudah agak asing lagi sepertinya mungkin para penonton ada yang kenal dulu ngerti siapa ya. Sorry. Jadi untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama 3 papa rock and roll yang gayanya sudah bisa disebut papa rock and roll ya. Setuju dulu nggak kalau disebut papa rock and roll? Sebenarnya banyak pro dan kontra juga ya. Oke. Ya mungkin karena ya kita karyawan di suatu perusahaan, terus memiliki hobi yang sama ya kita kebetulan berada di satu band seperti itu, band yang notabene itu bergenre rock. Oh gitu. Jadi sebutan papa rock and roll gitu ya. Iya. Kebetulan sudah bapak-bapak. Bapak Betul. semua. Setuju berarti ya semua ya? Iya. Oke. Jadi setuju. Untuk pertama setuju. Nanti kita akan ulik lagi ya. Jadi sebutan papa rock and roll sebenarnya merujuk ke sebuah genre kah atau style kah? Menurut kalian bertiga? Oke, untuk papa rock and roll sendiri mungkin yang paling menonjol di sini ada di sebelah kiri saya mungkin yang Oke. secara look udah kelihatan Rock and roll banget. Kalau mungkin dari masaan bisa dibilang karena stylenya juga sedikit ya keren walaupun lebih keren. Aduh. Gitu. Dan untuk apa ya? Ya kalau ada orang yang menyebutkan kita itu papa rock and roll ya karena mungkin pernah lihat waktu kita perform seperti itu kita membawain lagu-lagu yang bergenre rock. Oke, jadi sebenarnya papa rock and roll bisa disebut juga lifestyle ya? Iya. Style juga. Emang dari dulu stylenya kayak gini? Iya. Kalau saya dari lahir. Dari lahir gitu? Dari lahir. Masa Andi gitu juga? Enggak dari Atau memang seturut bergerak zaman gitu? Enggak dari lahir juga seperti Mas Ado ya. Iya. Kayaknya kalau dari lahir itu emang kita nggak pakai baju apa. Jokes bapak-bapak mulai keluar. Oke, jokes bapak-bapak part 1. Oke. Apa ya? Bro. Mungkin kalau kita ngikutin style Zaman sekarang. rock and roll yang dimaksud rock and roll itu ya. Iya. Nggak bisa kita menyebut diri kita tuh rock and roll gitu. Cuma misal mungkin kayak saya ya contoh, ini kok nyaman dipakai ya kalau kayak gini. Oke. Tapi nggak tahu tuh, maksudnya dia rock and roll atau enggak, yang kita contoh. Oke. Cuma terus semakin kesini benar yang dikatakan Mas Anjar tadi ya, karena mungkin dari kita satu band, terus kita sering bawain lagu-lagu rock, Ya.
terus kita sudah menikah dan punya anak, menjadi bapak-bapak, terus ada orang yang bilang papa rock and roll. Ya, karena mungkin seumuran kita ya di luar sana masih banyak yang tadinya belum nikah, mungkin masih gayanya selengean gitu. Waktu nikah dia hijrah seperti itu. Oke. Betul sekali. Oh. Kita ini mencoba tetap konsisten di style seperti ini. Oke. Kalau saya menutur dari paparan Kueng di waktu-waktu sebelum menikah juga, artinya kita di sini menjaga keistiqomahan. Alhamdulillah. Istiqomah dalam keselengean. Kredit quotes istiqomah dalam keselengean. Oke. Quotes ya. Quotes ya, Oke, lumayan dapat satu. Oke. Jadi ternyata ada perbedaan ya, ada perbedaan dari setelah menikah dan sebelum menikah ya, tentunya ya. Tentunya. Pasti. Jadi Perbedaannya yang paling signifikan dulu. Oke, perbedaan yang paling signifikan terutama masalah ini ya Pak Dolan. Kita udah nggak sebebas dulu. Oke. Kita dulu hampir setiap hari, misal nggak pulang itu nggak ada yang marahin gitu, nggak ada yang ngomel. Untuk bedanya ya sekarang baru keluar berapa jam aja udah lagi di mana ini segala macam, wah ada yang ngomel. Paling bedanya seperti itu sih untuk sekarang. Setuju? Yang lain? Nanti dulu ya. Satu persatu. Oke. Ternyata nggak semua orang Gak yang sudah semua menikah demikian juga. Ya, oke. Artinya gini, Iya. sebelum menikah itu kan ada yang namanya semacam komitmen ya antara calon suami dan calon istrinya. Oke. Di situ juga pernah saya sampaikan terkait nantinya saya bakal tetap ngeband. Pekerjaan saya yang mungkin bakal banyak overnya, apalagi kebutuhan finansial pastinya ya. Ini akan semakin naik. Ya otomatis di situ istri juga benar-benar menghargai atas waktu saya di luar urusan keluarga. Oke. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri yang paling berbeda antara sebelum menikah dan sesudah menikah ya pasti di status KTP ya. Telajang dan menjadi kawin. Ya, itu doang. Part 2. Itu doang. Oke, begitu. Cukup Mas. Gue gimana? Perbedaan ataupun perubahan pasti ada ya. Ya. Salah satunya udah disebutin sama Mas Anja. Oke. Tapi nggak sepenuhnya ataupun 100% sama. Oke. Sebagian juga udah disebutin sama Mas Ado. Ya. Nambahin satu lagi bahwa rocker juga punya hati ya. Untuk kali ini dia jiplak lagi. Udah banyak kalimat-kalimat dipakai buat lirik-lirik sebuah lagu ya. Iya. Di dance company itu kan ada lirik yang apa? Atau memang harus begini? Apa? Rock and roll. Bukan. Mana ya? Pengen kayak Bon Jovi. Kayak Bon Jovi. Rocker yang sayang istri. Nah, bukan kita nggak ada perubahan karena tekanan dari istri ya, tapi lebih ke apa sih ya? Formal banget jangan. Iya. Lebih ke gimana caranya kita sih untuk saling menghargai terkait masalah. Kita kan udah ada perubahan status nih. Oke. Dari yang lajang udah menikah. Ya gitu-gitulah. Oke. Oh, jadi tetap ada perubahan ya sebenarnya. Ada pasti. Oke. Tapi dari awal memang sudah briefing dulu nggak sebelum menikah tuh memang menjabarkan pekerjaanku sekian bakal ya benar yang tadi diutarakan Mas Ado, memang komitmen dari awal harus dikomunikasikan ya supaya nggak terjadi miskomunikasi. Jadi kalau misalnya nanti pulang malam tetap diteleponin, ada nggak yang kasusnya kayak gitu sama ya? Ada. Iya. Tetap ya. Kalau itu tetap ya. Iya ada. Tetap ditelepon ya. Jadi sepertinya kayak ya benar mungkin
komitmennya Mas Ado tadi ya di awal, itu kan hanya cuma untuk meminimalisir. Tapi itu pasti dia diteleponi. Pasti tetap ya. Pasti. Jadi tipe-tipe istri-istri kalian ini sebenarnya yang terus diteleponin, kalau nggak diangkat tetap telepon, atau telepon cuma sekali nggak diangkat ya udah. 2 kali. Dua kali dong. Ya semacam KB ya. 2 kali cukup. Jokes praktika. Di sini boleh rokok ya? Boleh ya. Silakan. Kebetulan Sensor ya. mau Agak masuk sponsornya. iya, mau disebut sponsornya. Boleh dong. Apa mau dulu? Iya. Agak kurang ya. Korek dong. Korek. Oke. Jadi memang Bisa ternyata ada di satu. Jarang kayak gini dia. Iya. Jadi tetap ada perubahan ya sebelum dan setelah menikah ya. Termasuk circle-nya nggak? Circle pertemanan kalian. Circle, oke. Kalau circle ya tetap aja ya berubah, karena yang tadi saya sebutkan teman-teman yang dulu seumuran saya waktu di jalanan lah istilahnya gitu kan. Itu banyak kan udah pada berbeda sekarang, dalam arti udah ada yang hijrah, udah yang mungkin jadi yang tadinya sering main cuma standby di rumah, kerja pulang ya udah ngabisin waktu sama keluarga, paling cuma seperti itu. Dan untuk circle ada beberapa yang berubah seperti itu. Jadi kayak mungkin anak-anak di bawah umur saya khususnya itu malah jadi teman klub seperti itu. Aku tuh ada kenangan kayak Gitu. Yang lain pasti ada dong perubahan circle. Pasti banyak. Dulu circle sebelum nikah ya setidaknya 1 minggu sekali gampang banget keluar kota, nginep sana sini. Anjing. Ini urusan band. Oke. Urusan band ya. Iya ya mungkin kalau saat ini ya beberapa waktu, dan pun sebenarnya ya, akhirnya dari diri sendiri sih membatasi ya. Oh gitu. Pasti. Oke. Ya udah punya keluarga, udah punya anak, harus arah situ juga. Perubahan circle jelas. Terus ya. Nambahin punya Mas Anjar ya. Iya. Kita dulu sering nongkrong sama cewek-cewek. Wih, kalau ini bahaya banget. Oke. Jadi Bos, jujur ya Bos. Di luar briefing. Dulu ternyata banyak. Oke. Itu saya akui. Oke. Tapi kan semenjak kita menikah, Ya. karena kita statement yang tadi ya, yang pertama ya, Ya, dari saya ya, mau gak mau kita harus menghargai. Makanya itu tadi disebutin sama Mas Ado terkait kita punya batasan-batasan tertentu untuk kita harus nyari ataupun membatasi dalam circle. Tapi istri kadang ada ngelarang nggak kalau misalnya jangan berteman sama itulah, aku nggak suka stylenya, aku nggak suka tutur bicaranya. Seperti biasanya kan kalau cewek kan apalagi udah punya suami ya, jadi kan lebih protektif ke circle kalian ya. Ada nggak yang kayak gitu? Gini, kalau saya punya istri sampai dalam hari ini baru satu. Istri punya istri juga. Cukup saya akui bahwa istri saya cukup cenayang. Artinya gini, dia pun ya. sedikit tahu mana-mana saja yang mungkin cukup baik untuk circle dan mana yang mungkin agak kurang, dan dari situ pun akhirnya istri saya sebenarnya sih nggak benar-benar membatasin antara mungkin nggak usah setongkrongan, nggak usah semainan, bahkan setiap hari bertemu pun dia nggak masalah. Ya.
asalkan dalam aspek tertentu. Nah, karena dia juga bisa fokus ke aspek tertentunya. Oh ya. Nah itu ya akhirnya bisa lah jadi batasan di situ aja. Oh gitu. Jadi Dan itu sangat fair sama mungkin teman-teman yang pernah disebutin sama istri saya ya. Iya. Bisa dikit atau dijaga aja di bagian itu saja. Bagian itu ya. Kira-kira bagian itu makan-makan mungkin ya. Nah, ya mungkin kayak Iya kan ya, nongkrong kan, ngobrol, minum-minum ya, minum apa? Ya kan habis makan kan minum pasti. Iya. Oke. Minum air. Iya, minum air. Oke. Jadi memang batasan-batasan dalam sebuah pernikahan itu penting ya. penting dan sangat penting sih. Penting. Termasuk di circle-circle ini juga. Iya. Oke. Tapi untuk kalau misalnya ngelarang gitu, pernah nggak yang paling ekstrim larangan dari seorang istri ke suami yang paling ekstrim yang kalian pernah rasakan? Mas ada dulu aja. Karena Ado tadi bilang karena ada batasan-batasan Terkait tertentu, batasan-batasan. tertentu itu. Oke, kayaknya pernah satu kali. Oke. Saya kalau nggak salah di umur anak baru 1 atau 2 bulanan gitu, saya dari dulu emang agak fanatis ya ke musik rock ya. Dan salah satu komunitas di tempat sini ngajakin saya buat main musik rock di luar kota, dan disitulah saya pertama kalinya dilarang untuk main musik rock gitu loh. Kenapa? Ya karena anaknya baru lahir. Oh, itu di umur yang ya memper. KPKB ya kayak gitu ya. KPKB kayak gitu. Udah ini paling jauh lah sih. Aja. Banget ya. Ruangnya apa? Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi ada pernah ya terjadi larangan yang lumayan ekstrim ya. Jangan ya dilarang gitu ya. Iya. Oke, tapi tetap gas. Akhirnya dengan beberapa Alasan. treatment dan beberapa alasan, dan akhirnya saya juga kasih kompromi ke istri Oke. saya. Oh iya, oke. Maksudnya saya antarkan pulang dulu ke rumah ibunya. Saya Nganterin anak sama istri ke rumah ibunya. Itu ada bahasa simpelnya titik. Cari aman juga. Cari aman. Oke. Jadi yang lain mungkin ada. Iya. Gue udah di stop untuk minum alkohol. Berarti. Ya. Alkohol. Alkohol. Kayaknya salah dong. Oke. Tapi nggak apa-apa. Iya. Itu adalah larangan terkeras Oke. dari istri ke saya. Iya. Cuma mungkin kalau bir masih dikit-dikit. Cuma sebenarnya nggak boleh. Tetap memaksakan. Tapi kita nggak minum yang kayak sebelumnya ya, itu Oke. kayak gini. Udah. Cuma lebih ke ya kayak tadi yang diomong terkait masalah batasan-batasan apapun itu. Setiap kita mungkin kalau mau mabok ya mabok, kita juga punya batasan-batasan. Ya. Gimana sih kita bisa mengkontrol terkait masalah jangan sampai lepar nih? Iya. Itu doang sih. Paling itulah Iya. keras. Oh itu ya paling larangan terkerasnya. Karena itu tadi masih satu pembahasan ya, karena mungkin circle-nya kan Iya. yang mengawali kan juga dari circle ya. Iya. Yang saya tadi maksud, apakah ada larangan-larangan untuk bergaul dengan orang lain gitu. Tapi untuk misalnya circle nggak ada masalah ya, sejauh ini ya. aman. Oke. Jadi Biasanya kalau vokalis itu beda. Iya, udah pasti, udah Oke. pasti. Udah pasti. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, mungkin dari ketiga Papa Rock and Roll ini adalah personil dari sebuah band ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya bandnya. Jadi untuk personil-personilnya ini kalian juga mungkin udah pada tahu juga mana yang drummer, mana yang vokalis, mana yang gitaris juga udah tahu ya mungkin ya. Jadi memang ada perbedaan. Kalau anak band pasti frontman-nya kadang ya mungkin vokalisnya ya. Untuk beberapa band memang vokalisnya jadi frontman. Jadi apa? Jadi yang memang paling disorot gitu. One man Iya. show. One man show betul. Jadi memang
di sebagian besar band-band di luar memang yang disorot pasti vokalisnya, merasakan enggak? Merasakan. Ya, wis ngopi di sini. Ya, sebut tenang. Ya. Biar relax. Oke. Iya. Tak jawab ini ya. 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 Kita tergabung dalam salah satu band yang inisialnya Floyd. Jadi sebenarnya ini hanya skenario ketika kayak vokalis itu menjadi frontman atau apa segala macam. Dan kebanyakan ya untuk manajemen konfliknya sendiri, untuk meningkatkan rating sebuah band ada dibutuhkan manajemen konflik. Dan itu korbannya saya. Saya yang harus menerima hujatan terkait isu-isu yang beredar. Oh, gitu. Skandal atau apalah segala macam. Tapi apa memang hal yang dekat banget ya sama band ya? Sebenarnya itu mengadaptasi dari band-band kayak idola kita. Itu kan Rolling Stone banyak skandalnya dari ini, terus Guns N' Roses juga kan. Sebenarnya kita Mencontoh. nggak mencontoh. Jangan dihindari. Ya, sedikit banyak. Gimana sih caranya untuk membuat agar selalu ini ya tersyarat seperti itu. Gitu. Jadi saya yang jadi korban di sini. tapi senang ya? Ya senang. Orang kalau jawabnya lama berarti iya. Sebenarnya jadi lama populer kan? Iya. Kita bahas, kita naik. Walaupun ya you know lah. Ya. Oke. Jadi memang ada beberapa pro kontra yang masuk ya, tetap ya. Pasti. Di vokalis ya. Yang lainnya merasakan juga nggak? Nggak cari aman. Makanya butuh satu kambing hitam. Namanya dua orang ini. Seperti itu. Lebih tepatnya yang dua mainnya aman. Iya. Oke. Jadi kayak ada tadi kan larangan apa segala macam udah dijawab ya. Iya. Aku cukup diam saja. Karena salah satu larangannya juga sudah dilanggar. Oke. Jadi tadi kan kita ngobrolin setelah menikah ya. Setelah Oke. menikah. Dan setelah punya anak harusnya beda juga dong. Oh, pasti. Iya. Jadi kalau boleh tahu mungkin dari masing-masing kalian udah punya anak berapa nih? Iya. Mas Anjar berapa anak? Kebetulan untuk Kebetulan ya. dari Sini cabut dari disangka. beberapa enggak. Gini. Ya. Kebetulan untuk dari ketiga personil ini yang pertama menikah itu saya. Oh gitu. Ya. Iya. Dan juga sempat pengalaman dulu awal-awal baru nikah seperti itu kan sempat diskorsing nggak boleh main band. Ya, karena ya mungkin tujuan menikah itu kan pengen hidup lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa dulu saya pernah diskorsing sama istri saya nggak boleh main band. Sampai sekarang. Udah enggak. Oh, udah enggak malah. Untuk sekarang aman. Oke. Boleh main band. Ya. Yang penting satu, jangan tinggalin sholat. Oke. Jadi punya anak dua ya? Iya. Dua. Satu. Oh, satu. Baru satu. Yang pertama menikah. Yang Dari ketiga personil yang pertama menikah. iya, yang pertama menikah baru punya anak satu. Iya. Oh, anaknya satu. Dan saya kira pernikahan pertama mungkin. Enggak. Iya, emang benar. Bisa mungkin iya. kita sebagai kepala rumah tangga dan sebagai bapak untuk anak kita bisa memberikan contoh yang terbaik. Ini nggak gimmick kan? Enggak ada. Halo Mas Ado? Oke, pastinya perbedaannya setelah punya anak. Mungkin saya agak dosa menyebutnya ya, bahwa saya merasa waktu saya benar-benar kurang antara mungkin saat ini ada pekerjaan, ada main musik, sama keurusan keluarga, apalagi ke anak. Ya kayak istri saya sering banget, bahkan mungkin
semacam rokok aja itu benar-benar menjadi batasan ya. Ya. Dan ya tadi batasan itu ya jelas akhirnya harus kita turuti aja. Perbedaan udah pasti ada dari Mas Anjar tadi, dari Mas Adolf itu yang satu ya. Iya. Gue punya 2 coy. Kembar. Alhamdulillahnya kembar. Oh, alhamdulillah kembar. Oke. Jadi satu broncolan itu Langsung 2. Waduh. Alhamdulillah. tapi sebenarnya gue bohong karena sesar kan dia nggak brojol berarti. Iya iya. Jokes. Masuk ke jokes gak sih? Jokes 2. Jokes apa? 5. Perubahan jelas ada, Ya. apalagi menyangkut terkait waktu ya. Karena yang satu orang aja, satu anak aja, itu waktunya kayak Mas Adam tadi udah dijelasin. Ya. Bayangin coy gue 2 waktunya, aduh, pusing. Pulang kerja, iya, mau nggak mau kan, Ya. mau keluar juga mikir-mikir. Ya. Tapi sebenarnya gue agak alhamdulillah ya kalau ada acara-acara seperti ini. Sekalian buat media penyampai gitu ya. Enggak, bukan alasan. Denger itu po. Ini cuma alibi. Itu cuma alibi ya. Kayak takut doang sih. Oh gitu. Oke. Lumayan ada waktu tambahan di luar. Konten cuma alasan. Iya. Untuk papa-papa rock and roll main. Iya. Iya dong. Yang, Iya. yang jadi kendala kita bukan kendala sebenarnya. Aturan-aturan yang berubah kan kita dibatasi untuk kita harus keluar. Ya. Udah pasti itu. Oke. Kan. Nah dengan acara seperti ini, gue bisa meluangkan waktu nih untuk agak lama di luar. Tapi emang kalian bertiga terus tadi ngobrol sama istri aku mau bikin konten gitu. Iya sih, iya. Mas Ade juga? Udah ngomong ya? Udah. Kami main. Kami nongkrong. Bisa jadi senjata juga ya kita. Tapi bisa membunuh kita juga. Iya. Alasannya Tiap- nanti. tiap kali. Iya, Tiap kali. Oke. Titip. Apakah anak-anak kalian itu bakal jadi rock kalian juga, termasuk dia syuting musik rock Itu dia. Betul atau banget. gaya stylenya? Menarik. Ini dulu nih, karena Mas Anjar yang cewek sendiri. Oh iya cewek ya tadi ya cewek ya. Oke, kebetulan anakku cewek Ya. dan untuk saat ini kamu kan belum ya. Jadi ya sempat beberapa kali saya coba nyetel musik rock. Apa sih Kiki? Apa sih bapak sih? Jadi, seperti itu kan. Jadi mungkin belum ya. Jadi nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Mungkin anakku bisa seleranya sama musiknya seperti itu. Juga belum tahu sih. Yang jelas saya pribadi menginginkan itu anak tumbuh dengan yang sewajarnya. Kalau kita nggak wajar ya. Nggak wajar. Anda sebenarnya. Jangan nggak wajar. Anda tidak wajar. Iya mungkin. Mungkin seperti itu. Oke, jadi di rumah saya ada ruangan tersendiri yang itu terkhusus buat saya, dan di situ jelas ada speaker aktif, amplifier ya, dan beberapa alat musik. Dan alhamdulillah istri saya benar-benar mendukung apa yang saya lakukan. Dan yang saya syukuri lagi, alhamdulillahnya ketika anak saya waktu saya ngomong gitu ya, Iya. saya kebagian ngomong kan, otomatis kan. Di situ saya kasih beberapa video pagelaran musik rock, dan disitulah yang saya sangat bersyukur bahwa anak saya sangat menikmati pagelaran musik rock itu meskipun hanya lewat monitor. Oke. Dan istri saya juga mendukung bahwa anak saya yang cowok cuma cowok. Dah. Baru cowok, oke. Jangan. Istri saya memperbolehkan, bahkan sangat mendukung untuk dia gondrong sampai dengan masuk sekolah. Istrinya gondrong sampai sekolah ya.
Iya. Mas Ani, menarik kayaknya. Punya 2 anak kembar. Kembar cowok-cowok, cowok cewek? Cowok-cowok. Cowok-cowok. Oke. Itulah gimana ya tadi? Terkait masalah untuk menjadi seorang karakter bapak ya. Iya. Enggak juga sih. Tapi didengerin musik-musik rock itu juga. Iya, masih. Masih ya. Waktu umur berapa ya? 8 bulan kayaknya. 6 sampai 8 bulan kayaknya Iya. kalau nggak salah. Itu saya ngomong Ya. lagi gendongan. Ya. Saya dengerin musik PMPH. Dah. Widih. Itu reason. Oke. Cuma niatan saya bukan seperti itu, bukan untuk dia menjadi seorang yang rock and roll enggak. Ya. Pernah saya ditegur sama istri, ngapain sih dengerin musik kayak gitu? Iya. Itu bukan komplain saya, tapi Oh, komplain Musik dia masih kecil, Oh. gitu loh. Cuma mungkin ada kesamaan sama Mas Ado ya. Iya. Cuma belum valid banget nih, masih dalam pencarian saya untuk iya apa enggak sih. Ya. Waktu saya kan coba nyetel apa dengerin musik. Tit. Sahabat, sebutkan saja. Tiba-tiba. Sebutkan saja. Tidak coming. Ya, Iya. musik ambiar. Ya. Tapi sebenarnya bukan saya niatnya mau apa dengerin itu, Iya. tapi saya mau nyelidikin nih gimana tanggapan istri saya. Gitu. Terus Alibi. Oke. ya ngapain dengerin musik gitu ya? Berarti kan salah satu indikasi untuk seperti yang tadi Mas Ado terangin istrinya ya. Mendukung atau enggak gitu. Ya sedikit mendukung dengan pernyataan seperti itu kan berarti sedikit mendukung. Oh. Tapi masih tak kudik-kudik lagi nih. Pinter juga ya Mas Aan ya. Dia buat strategi dulu. Iya lah. Strategi perang, kasih dulu strateginya gimana. Masuk gak nih sama komandan perang, ya kan? Komandan perang ACC berarti lampu hijau nih, ya kan? Lu bilang keren. Harus dicontoh tuh. Ya enggak sih? Kan Iya. Itu dicontoh kalau ada kendalanya. Oh. Kalau Karena yang sebelah nggak ada kendalanya. Iya, oke. Jadi tetap diperdengarkan ya musik-musik aliran musik kalian tetap. Oke. Untuk kalau misalnya cara membagi waktu kalian gimana sih? Ngomong sama kerja gitu. Ya untuk saat ini saya ya. Ya. Kalau bangun itu kan kalau anak bangun. Ini juga aku tuh alhamdulillah juga terkait masalah istirahatnya anak-anak. Ya. Anak saya bangun itu pasti jam 5:30 pagi. Iya sih kan. 5:30 pagi bangun. Dua-duanya. Bareng. Iya. Tapi ya dia yang satu bangun, Iya. yang satu pasti dia bangunin yang satunya. Oh Pasti gitu. kayak gitu. Iya. Waktu saya untuk apa namanya? Ngomong itu di jam-jam itu nyampe jam 8:30 karena saya masuk kerja kan jam 9. Iya. Jadi punya waktu setengah jam buat prepare untuk berangkat kerja. Ya. Tapi jam 8:30 sampai jam 8:30 saya ngomong. Terus istri ya masak-masak dan beres-beres lain. Terus pulang saya jam 5. Ada waktu dari jam 5:30 nyampe rumah kan 5:30. Nyampe jam 7 anak udah pasti tidur. Oh gitu. Iya. Oh. Jam 7 nyampe pagi dia baru bangun. Malam nggak pernah bangun paling cuma lapar apa Iya. bikinin susu udah tidur lagi. Oh gitu ya. Waktunya itu. Iya. Makanya kalau saya mau pulang itu sebenarnya bukan pengen cepet-cepet, bukan pengen cepet-cepet keluar dari kantor ya. Cuma sebenarnya pengen
pengen main sama anak-anak. Oh, Mas Fajar itu alibi, Mas Fajar. Itu alibi. Sebenarnya dia pengen pulang dari kantor. Saya tahu musiknya di kantor seperti apa. Konten adalah alibi. oke. Kalau Mas Adu gimana? Kalau Membagi saya waktunya. sendiri cara membagi waktunya mungkin benar-benar periodik ya. Ya. Dimana posisi saat banyak membutuhkan saya, disitulah saya ada. Oh, alhamdulillah. Artinya gini, mungkin beberapa waktu saya banyak intens untuk bermusik. Ya. Mungkin beberapa hari saya bakal banyak sekali waktu yang saya habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan untuk keluarga pasti setiap harinya ada aktivitasnya, dan secara periode waktunya pun banyak sekali ya. Bahkan saya nggak nyampe 10% dan semuanya diselesaikan sama istri saya. Oh, iya. Ya mungkin saya kurang adil di situ. Nggak tahu diri ya. Sorry, Ada itu, Iya. sebutannya ada itu. ada. Kurang ajar. Dan sorry ya, ini menyangkal statementnya Mas Ado. Sangal. Dia tadi berstatement ada ketika dibutuhkan orang. Dia susah dihubungin. Satu itu. Itu paling susah. Apalagi kalau kita misal ada gigs gitu kan. Oke. Misal yuk janjian Iya. berangkat bareng seperti itu kan. Iya. Dia yang paling susah dihubungin. HP-nya selalu nggak aktif. Oh, gitu. Tapi ini bicara masalah Ya. Mas Ade susah dihubungin. Ya. Tapi yang sering telat itu Mas Ade. Iya. Yang susah dihubungin Cuma bisa dihubungin. Iya. Yang telat siapa ya? Iya. Oh gitu ya. Yang paling susah dihubungi dia, justru yang paling sering telat Anja. Iya, ada beberapa problem sebenarnya. Oh, ada beberapa problem dia. Setiap mau berangkat pasti ada aja. Bukan PBN. Jadi briefing apa ora? Iya briefing sih. Briefing. Ya sebelum misalkan setiap malam minggu ya misalnya Iya. kita gigs di kafe mana. Yuk berangkat bareng kumpul di sini jam segini seperti itu kan. Ya. Ya udah di waktu yang ini langsung berangkat aja sendiri. Oh, nggak pernah berangkat bareng-bareng sih. Akhirnya susah banget kan? Iya, susah banget bareng-bareng ya. Ya kalau kendala saya sih Ya. tinggal motornya aja sih yang sering Oh mogok. gitu. Tapi kalau berangkat ke gigs, emang seringnya nggak berangkat sama bareng-bareng ya? Jarang. Satu misi nggak sih kalian sebenarnya? Paling cuma di situ aja sih sebenarnya. Masalahnya di situ aja. Oke. Jadi tetap ada waktu ya untuk keluarga dan untuk pasti ada. hobi ya. Oke. Kalau misalnya Mas Anjar gimana? Ya, kalau saya kebetulan di pekerjaan saya dapat shift ya, yang satu minggu itu berangkat pagi, satu minggu itu berangkat siang. Jadi bisa menyisihkan waktu ketika berangkat siang. Anak kan udah sekolah nih, Ya. jadi bisa ngetuji bocah, apa jenis makanin apa aja? Dulang. Lapin. Kampanye bro. Mempersiapkan segala sesuatu ketika istilah dimasak, Ya. ya, kita nyiapin itu dan kita antar anak sekolah seperti itu. Oke. Jadi tetap ada waktu ya. Tetap Tetap ada. meluangkan waktu untuk anak dan keluarga ya. Iya. Hal yang paling penting dan yang paling Wajib. wajib ya sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kewajiban seorang kepala rumah tangga nih untuk keluarganya masing-masing ya. Apa yang kira-kira hal yang wajib dan hal yang bukan nggak wajib sih sebenarnya, yang paling dekat itu hal yang wajib untuk menafkahi keluarga selain itu apa sebenarnya? Selain menafkahi keluarga, hal yang wajib. Waktu. Tadi udah dijelasin. Waktu Sama waktu sih. Waktu juga. Menjaga stabilitas keluarga. Ini dengan cara Waktu juga mungkin. Waktu jujurnya waktu sih ya. ya. Waktu udah
Udah paten tuh waktu. Waktu ya. Iya. Oke. Waktu. Pertanyaannya paling aja. Jadi waktu yang paling penting ya. Penting. Iya. Oke, waktu yang paling penting. Dan yang paling sering bikin berantem. Ya. Selain waktu dan janji. Oh, janji. Iya. Maksudnya? Iya janji misal, wah gua pulang jam 5, gua pulang jam sekian, tapi telat dikit, waduh, ataupun telat. Oke. Karena dasarnya seorang cowok ya yang bisa berkaca sudut pandangnya dari perempuan nih. Iya. Bukan saya perempuan ya. Iya. Itu yang dinilai dari seorang wanita biasanya itu kan masalah perkataan atau menjadi dari seorang cowok. Ya. Itu sih. Jadi meskipun kita udah berumah tangga, Ya. ada dia tanya pulang jam berapa, Iya. dari saya nggak tepat, itu akan menjadi sebuah case masalah yang kecil dah. Ya, Gitu. oke. Makanya alibinya sekarang saya rubah untuk pertanyaan, jawabannya saya rubah. Ya, gue nggak bisa nemuin jam. Iya. Udah selesai kita ulang. Pokoknya nanti kalau papa udah selesai pulang gitu ya? Iya. Iya, oke. Oke. Setuju? Kan saya juga, misalkan gini ya, kalau soal pekerjaan kayaknya saya nggak pernah akan selesai. Oh, iya. Terus gimana saya komitmennya? Oke. Oke, kalau saya sendiri terkait dengan apa yang paling sering bikin berantem, justru kalau lagi memecahkan masalah, Oh, itu justru paling banyak berantem. masalahnya apa? Yang paling sering? Kalau masalah tadi kan ya waktu yang sering kadang udah janji tapi meleset itu yang Sebenarnya sih bikin. ada yang lain, cuman satu aja. Jangan yang lain, jangan. Ini kan bicara yang paling ya, yang Ya, paling. Itu kan yang, Ya, yang intensitasnya paling tinggi. Kalau saya di Debat. perdebatan ya. Perdebatan apa? Perdebatan ya misalkan gini, apa sih yang menjadi prioritas gitu kan, setiap kayaknya banyak banget yang saya jalankan buat istri ya. Ya. Tak kasih choice misalkan ini antara waktu sama duit gitu ya. Nah, susah dong. Nah ya kamu prioritaskan ya otomatis ketika seorang istri itu ada di dalam kebimbangan, akhirnya dia pun jawabnya banyak banget, banyak hal yang perlu pertimbangan lagi. Ketika itu diperdebatkan pun akhirnya menuju pada pertengkaran, kan kayak gitu. Iya, oke. Gitu sih. Antara waktu dan uang memang agak susah Ya ya. itu kan sinkronisasi yang Iya, betul. korelasi yang berlawan. Iya, jelas dong. Kalau terus kesempatan itu menghasilkan uang, Ya doa. pasti ACC kan. Beda lagi. Jelas dong. Oke aja. Gimana aja? Yang paling sering bikin berantem Oke, nah, tadi Mas Ado bilang jajan ya. waktu sama berbeda dengan uang ya, seperti itu. Ya. Dan ada istilah waktu adalah uang, Ya. seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberi pengertian bahwa aku lunga saya pergi dengan waktu berapa jam segini ini untuk mencari uang loh. Ini untuk mencari sesuap nasi ya. Enggak sesuatu juga. Banyak nasi gitu ya. Suap. Jadi suap gitu ya. kadang yang sering bikin berantem ya itu terkait masalah waktu itu. Jadi sampai karena seringnya manggung ya, Iya. manggung sampai istri saya itu bisa ngeterani. Kamu manggung sekitar 2 atau 3 jam. Ya. Harusnya udah di rumah nih jam segini nih. Kok nggak di rumah? Nggak di rumah, pindah kemana? Ya kemana? Nongkrong. Oh. Iya, paling hanya sebentar itu sih. Nongkrong sama siapa? Teman. Oh, teman-teman. Bukan satu band kan? Tapi kok nggak tahu yang dua? Satu band anjir. Kan pamitnya nge-gigs 2-3 jam selesai. Iya.
kok belum pulang? Dua jamnya buat nongkrong. Nah, kameramen yang ini dipotong ya. Enggak, paling ya kan kita habis lagi kita istirahat gitu, terus ngobrol-ngobrol dikit gitu kan. Oke. Seperti itu sih paling. Gimana Ki? Terakhir gimana? Oke, jadi kan memang waktu untuk keluarga memang sangat penting ya. Iya. Jadi untuk menjaga keharmonisan juga ya. Untuk menjaga keharmonisan keluarga versi kalian seperti apa? Ya, kita tetap berteguh kepada lagunya Papa Rock and Roll lagi. Apa? Kita ingin seperti Bon Jovi, rocker yang sayang istri. Apa yang saya Iya. Jadi sayang-sayangan tapi nggak ada perlakuan. Nah, nggak ada waktu kurang memang. Jadi untuk apa? Untuk sayang istri gua cuma sayang kamu enggak. Teori. Enggak. Lagi trending. Itu closing statement saya nggak akan berbicara banyak. Ya. Ibu, Ya. percaya BRI lunas. Oke, Mas Ado gimana? Menjaga keharmonisan. Oke, untuk menjaga keharmonisan buat keluarga yang paling banyak sih, saya pasti berusaha bahwa saya bakal nuruti permintaan dari istri, apapun itu pasti akan saya usahakan. Kok jadi sedih banget ya? Backsound musiknya di ya. Harusnya ya. Ini nggak sesuai rock and roll ya. Kan masih masuk gak dia bilang Papa Rock and Roll nih kan? Iya, kan paling sangat. Ini udah agak belok. Udah agak belok ini. Bukan kayak gitu ya, artinya Bukan takut tapi menghargai. bukan soal takut ataupun menghargai tadi ya. Ini kan komitmen dan yang pasti sih saya juga banyak sekali berterima kasih sama istri saya selama ini mendukung saya. Jadi kan itu adalah salah satu konsekuensinya kan arahnya kayak gitu. Iya, siap. Oke, Mas Farhan. Musiknya Stairway to Heaven. Untuk menjaga keharmonisan lah. Iya, menjaga keharmonisan. Kita kalau saya ya, kita bagi peran. Oke. Kalau sama-sama lagi di rumah, misal saya di rumah ya, istri sudah pasti di rumah. Ya. Misal dia masak, saya sama anak-anak. Makan. Oke, itu makan. Makan. Ya, sana lah. Iya. Terus gitu dong. kadang kala kalau misal anak udah tidur nih, gue temenin dia masak. Oh. Cuma nemenin, nggak membantu ya. Cuma nemenin. Karena kalau membantu malah jadi kisu ya. Tapi kan Iya, bawa mau disit. bisa masak. Iya, oh gitu. Oke. Gue cuma nemenin Ya. sambil main game. Wah, sangat membantu sekali tips dari Mas Aan ya. Boleh dicontoh atau diambil hikmahnya aja. Untuk saat ini sih kayak gitu. Oke. Keharmonisan. Keharmonisan. Oke, gitu ya jadi ya. Memang kerjasama antara suami dan istri sangat mempengaruhi ya keharmonisan ya dalam keluarga ya. Kayaknya sih kayak gitu. Lah kayaknya sih gitu. Oh. Berarti nggak yakin ya? Bukan saya nggak yakin. Iya. Cuma itu yang gue lakuin. Oh, gitu. Oke, cash close ya. Sebenarnya masih banyak banget yang harus diobrolin bareng tiga Papa Rock and Roll ini, yang ternyata banyak background yang sama, juga pendapat-pendapat yang sama, dan juga pendapat-pendapatnya lain kali berbeda. Karena nggak tahu ini mereka ini satu visi atau enggak di bangun band. Oke. Jadi dari Mas Aan, apa yang mau disampaikan untuk istri dan anak? Monggo. Untuk istri dan anak karena mungkin ke istri aja ya. Kalau anak kan masih 2 tahun kurang nih. Jadi meskipun saya menyampaikan juga Nggak paham. dia nggak paham. Untuk istri ya tetap jaga perasaan sekarang nyampe Kelihatan hati-hati ya ngomong. takut salah. Oh, takut salah. Takut salah. Nanti malah jadi perdebatan. Iya, ntar malah saya ditanyain pulang-pulang besok Iya. Naik tayang upload ya. kok ini Aduh. salah. Jadi ini apa harapan apa gimana sih? Itu terserah mau menyampaikan apa untuk istri atau istri dan anak silakan.
Untuk istri, terima kasih udah nemenin saya sampai sejauh ini. Meskipun kita baru 2 tahun, tapi sangat terasa sekali ya perbedaan saya dari lajang terus menikah sampai kita punya anak. Itu sangat membantu saya untuk gimana sih kita bisa berpikir untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke. Ya. Terus untuk istri, yang pasti apapun yang saya lakukan untuk kurun waktu yang sudah berjalan dan sampai dengan hari ini, bahkan untuk selamanya, mudah-mudahan insya Allah itu adalah banyak hal yang saya lakukan nggak ada tujuan lain untuk keluarga. Oke. Udah ya. Ngobrol-ngobrol satu lagi. Tiga Papa Rock and Roll ini. Belum. Satu lagi. Belum. Kesan-kesan dan menjaga kerukunan keluarga gimana? Belum menyampaikan. Bahkan saya belum selesai. Si Corvette bahkan. Oh iya. Iya, mohon maaf sekali. Mohon maaf, Papa memang harus begini. Iya. Saya. Jadi terima kasih. Iya silakan. Iya. Ya, untuk Ibu dan Joy, Ngucapin ini atau? untuk Ibu dan Joy, ketahuilah ini hanya sebuah konten. Yang sudah disetting ada skripnya, nanti tanya ke saya nggak apa-apa. Tapi tenang aja, besok istri saya hapus dari nggak mengikuti konten ini. Ya, untuk Ibu dan Joy, mungkin selama ini masih banyak kekurangan yang belum Bapak bisa berikan demi kebahagiaan kalian. Tapi ketahuilah, Bapak bakal berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan kalian. Papa Rock and Roll. Closing terus opening. Oke, berikut ternyata ketiga Papa Rock and Roll ini sangat luar biasa ya perjuangan mereka, terus menjaga keharmonisan keluarga di tengah pekerjaan dan di tengah hobi-hobinya mereka ini. Ternyata punya banyak sudut pandang yang bisa mungkin ditiru oleh penonton, juga bisa diambil pelajaran ya, terutama ya jangan ikut-ikut sama mas yang sebelah saya ya. Jadi oke, terima kasih banget udah nonton Opor untuk episode kali ini bersama tiga Papa Rock and Roll. Nanti kita akan berjumpa kembali, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Penasaran kan ngobrol sama siapa? Oke, stay tune dan ciao.